Kali ini kita menangani kulkas produksi merek LG. Gangguannya adalah tidak bisa membekukan es batu yang diproduksi. Kita akan mencari permasalahannya, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga kulkas ini tidak bisa membekukan es batu yang diproduksi. Kita mengukur pemakaian arusnya. Kompresor menyerap arus listrik, terbukti dengan nilainya di atas 1 ampere lebih. Setelah ditunggu beberapa menit, kondisi kondensor eksternal yang menempel di bodi belakang ini tidak terasa hangat. Artinya ada permasalahan, bisa terjadi kebuntuan pada filter atau freonnya habis. Jadi untuk memastikan, kita akan memutus pipa kapiler dari filter untuk memastikan apakah masih ada freon atau freonnya habis. Jadi kita harus memotong pipa kapiler untuk memastikan ada freon atau tidak ada freon di dalam sistem. Ini kulkas produksi LG ini kondensornya ada yang internal dan ada pula yang eksternal yang di luar ini. Kita akan memutus pipa kapiler. Kita akan lihat apakah ada semburan freon atau hanya angin saja. Kita akan memastikan, kita akan memutus. Ya, sudah kita putus. Ternyata hanya angin, freon tidak ada. Jadi kita bisa pastikan bahwa kulkas produksi ini mengalami kebocoran. Freon habis. Tidak terjadi buntu pada filter. Artinya filter lancar aja. Aliran angin yang keluar lancar, berarti ini sudah terjadi masalah kebocoran. Jadi kita bisa memutuskan bahwa masalah ini paling besar terjadi pada kondensor internal yang ada pada kulkas ini. Jadi nanti kita akan menyambung langsung kondensor eksternal ini ke kompresor. Kita tidak akan menggunakan kondensor internal daripada kulkas produksi. Biasanya bocor daerah dalam sawah. Langsung aja nanti yang ini langsung kopel ke sini. Pakai deh, biar cepat juga kerjanya. Dan dulu di sini, jadi bisa tidak ada keluar ke sini. Tidak ada freon juga. Habis freon, nggak ada. Itu kering ini, angin aja ini. Kalau freon ini tangan saya sudah basah, sudah ada basah. Freonnya habis ini. Indika awalnya setengah aja yang matang. Enggak merata, harus dikit. Udah bisa matang betul. Ini lancar, tinggal dari sini ke ini nah. Sini harus ada angin keluar. Pipa tekan kompresor sudah kita potong yang menuju ke bodi kulkas. Nantinya pipa
pipa tekan ini kita akan sambung ke kondensor eksternal. Pemasangan pentil pada pipa hisap kompresor untuk pengisian oli kompresor, karena pemakaian lama pada kompresor itu ketika dilakukan pembongkaran, apalagi telah terjadi kasus freon habis, maka sebaiknya dilakukan penambahan oli pada kompresor. Makanya kita buatkan pentil pada pipa hisap, tujuannya untuk pengisian oli pada kompresor dan juga nantinya untuk saluran pengisian freon. Penambahan oli pada kompresor akan dilakukan penyambungan antara pipa tekan menuju pipa kondensor eksternal. Namun sebelumnya disiapkan pipa 1/4 panjang sekitar kurang lebih 5 sampai dengan 7 cm yang kemudian dipasangkan untuk menghubungkan kedua jalur tersebut. Akan dilakukan pengelasan pada kedua sambungan karena bahan daripada pipa kondensor eksternal adalah besi, sementara yang disambungkan itu menggunakan tembaga, maka dilakukan penambahan borak pada pakan perak yang digunakan. Jadi, tujuannya untuk merekatkan kedua bahan tersebut biar cepat untuk menyatu dan hasil tambalan bisa lebih kuat. Dalam melakukan pengelasan pada pipa kondensor dan pada jalur kompresor, memang diperlukan skill keterampilan khusus, harus sabar di dalam melakukan pengelasan. Karena setiap kali melakukan pengelasan ada saja jalur yang tidak sempurna dalam pengelasannya. Bisa saja terjadi kebocoran. Harus selalu dicek berulang agar pada saat pengisian freon itu tidak terjadi kebocoran. Lakukan pengelasan ulang dan melakukan flashing berulang-ulang, akhirnya didapatkan kondisi yang sudah aman dan lancar. Maka dilakukan pengelasan pada jalur hisap di bagian belakang ini untuk selanjutnya nanti melakukan proses pengisian freon. Yang terpenting adalah sisa-sisa oli yang terjebak di jalur kondensor, di jalur evaporator itu sudah keluar. Setelah semua lancar, tidak ada lagi istilahnya oli yang tersisa, maka dilakukan penyambungan pada pipa hisap. Filter lama pada kondensor akan dilepas. Nampak filter baru yang telah dipasang pada output kondensor yang nantinya akan disambung ke pipa kapiler. Namun sebelum melakukan penyambungan akan dilakukan pengetesan jalur apakah sudah aman dari kebocoran atau tidak. Ini harus selalu dilakukan untuk kelancaran kedepannya. Coba ada bocor, isi sabun. Kuatnya tekanan udara kompresor pada jalur kondensor ke filter menandakan kompresor masih oke dan masih layak untuk digunakan.
Pemasangan pipa kapiler dan juga pipa pembuangan angin pada filter. Selanjutnya dilakukan pengelasan pada filter, kemudian pipa kapiler dan saluran pembuangan udara pada filter. Dilanjutkan melakukan pengetesan pada sistem apakah masih ada kebocoran atau tidak. Pengetesan ini sangat penting dilakukan agar proses pengisian freon nantinya itu akan berjalan lancar, dan di saat melakukan pemvakuman pada sistem akan berjalan lancar untuk proses pengeluaran udara di dalam sistem. Keadaan sistem yang pada saat dilakukan pemvakuman berjalan dengan baik, artinya tidak ada kebocoran, akan menghasilkan sirkulasi yang lancar pada sistem dan akan mendukung lancarnya proses pengisian freon. Selanjutnya dilakukan pemvakuman pada sistem. Waktu biasanya sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Dan selalu dikontrol dengan menggunakan air, gelembung udara yang masih ada atau telah hilang. Apabila sudah hilang menandakan telah selesai. Tekanan udara pada manifold menunjukkan nilai minus 30 psi. Sebelum memasukkan metil, dipastikan dulu colokan pada kulkas dicabut, sehingga sistem akan mengisap metil sampai habis. Selanjutnya pipa saluran buang angin ditutup untuk kemudian dilakukan pengisian freon. Melakukan pengisian freon, maka kulkas harus dalam kondisi hidup. Pada saat kulkas hidup, maka bisa dilakukan pengisian freon. Manifold dibuka, kemudian freon dibuka perlahan sehingga akan dihisap oleh kompresor untuk memasukkan freon pada sistem. Dilakukan secara bertahap hingga dicapai tekanan maksimal pada manifold itu antara 12 sampai dengan 15 psi. Jadi tidak langsung full, tapi dilakukan berlahan sambil dikontrol pada manifold, dan juga bisa melihat tampilan ampere pada tang ampere untuk istilahnya menyinkronkan. Kemudian bisa pula dengan mengontrol pada filter. Jika filter sudah terasa hangat, artinya freon telah cukup untuk diberikan. Jadi bisa patokan pada tekanan freon pada PSI besar 12 sampai dengan 15 PSI. Kemudian bisa memegang pada filter pada terasa hangat, dan juga bisa meraba-raba pada kondensor. Biasanya kalau sirkulasi freon lancar itu akan terasa panas. Kemudian bisa dengan tang ampere dengan melihat ampere pada tang ampere dengan nilai yang dibutuhkan kulkas tersebut ketika mengisi freon. Tampak tekanan pada manifold sudah hampir mencukupi. Maksimal adalah 15 psi. Ini perlu dilakukan
pengontrolan tekanan manifold agar kerja kompresor tidak terlalu berat akibat terlalu banyaknya freon yang diberikan ke dalam sistem. Suaranya gini Pak kemarin. Terus lagi. Akan dilakukan pengontrolan di ruang freezer. Terdengar suara sirkulasi freon yang lancar mengalir pada evaporator dan terasa ruangan pada setiap rak itu sudah mulai dingin. Artinya pekerjaan kita pada kali ini berhasil, dan nantinya kita akan menunggu hasilnya untuk produksi es batu yang akan dibuat nantinya. Tahapan demi tahapan pengisian freon telah kita selesaikan. Selanjutnya memposisikan kedudukan kulkas pada posisinya yang nantinya akan kita lihat hasilnya 2-3 hari setelah pengisian es batu pada rak kulkas. Setelah 2 hari kami melakukan kontrol ke tempat customer dan hasilnya berhasil. Kulkas telah bisa membekukan es batu yang dibuat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe untuk biasanya berkembangnya channel kami ini. Terima kasih.